Bapak Ibu, sahabat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat berakhir pekan pada hari ini dan selamat memulai aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, renungan kepada kita pada hari ini tertulis di dalam Efesus 2 ayat 22. Demikian bunyinya. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman-Nya. Adapun judul daripada renungan kita adalah hidup kita adalah tempat kediaman Allah. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, apakah yang terjadi apabila kehidupan ini diisi dengan keadaan yang saling membenci, dengan keadaan yang saling menjelek-jelekkan, dengan keadaan yang saling menyakiti dan yang lain sebagainya? Maka pasti hidup ini akan kering di dalam kasih. Maka pasti hidup ini menjadi berat dan tidak bebas. Karena ada gap, maka kita ingin melakukan hal yang baik sekalipun rasa-rasanya menjadi sulit. Maka yang ada adalah kita sedang membangun tembok pemisah yang tebal yang membawa kita untuk memikirkan diri sendiri. Hidup akan jauh dari kedamaian. Padahal waktu hidup yang kita jalani kini tidaklah lama. Ibadah pun tidak akan memiliki arti apa-apa lagi. Maka dalam renungan hari ini, Rasul Paulus menyampaikan bahwa orang-orang yang dahulu bermusuhan kini diperdamaikan.
Pertanyaannya, siapakah mereka? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Perselisihan dalam upacara keagamaan membuat dan menimbulkan kesombongan. Membuat bilik khusus atau ruang khusus atau tembok pemisah di dalam rumah ibadah untuk orang-orang Yahudi, dan juga mana itu yang bisa dimasuki oleh orang-orang non-Yahudi. Sehingga ada sikap eksklusivisme dari orang-orang Yahudi yang menganggap diri sebagai keturunan Musa, sebagai penerima Taurat, maka mereka lah yang terberkati. Sebagai kelompok-kelompok orang-orang yang bersunat, sementara orang-orang non-Yahudi dianggap tidak. Oleh sebab itu, Paulus menyampaikan bahwa perseteruan dan tembok pemisah itu telah dirubuhkan oleh Yesus Kristus melalui apa? Yaitu melalui kematian Yesus untuk menebus dosa. Melalui penderitaan Yesus untuk merubuhkan segala bentuk perseteruan dan konflik. Penderitaan Yesus menggenapi segala hukum Taurat, bahwa ibadah, ketetapan-ketetapan di dalam Taurat itu tidaklah menyelamatkan, sebab tidak satupun yang bisa sempurna melakukannya. Tetapi keselamatan yang sempurna hanya ada di dalam Yesus oleh karena anugerahnya. Di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 11, Paulus berkata, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Artinya, segala bentuk permusuhan antara manusia dengan Allah karena dosa dan juga antara sesama manusia telah dihapuskan oleh Kristus. Dosa hanya melahirkan perselisihan, tetapi Yesus mempersatukan menjadi sewarga. Bukan ada istilah pendatang, tetapi sewarga di dalam keluarga Allah. Yang dahulu jauh, namun sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Allah menyatakan damai sejahtera di dalam Yesus. Adapun jalan agar kita senantiasa dekat kepada Allah, ialah Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu ada 3 pesan daripada renungan ini. Yang pertama, keberadaan kita kini adalah sebagai keluarga Allah, the family of God, keluarga Allah. Kita dibangun dengan dasar yang teguh melalui penebusan Yesus Kristus. Kita menjadi jemaat yang kudus sebagai keluarga Allah itu. Maka letak kekudusan itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang adalah sebagai fondasi dan dasarnya. Kristus yang kudus, maka kita para pengikutnya adalah disebut sebagai persekutuan orang-orang kudus. Maka peliharalah itu. Keluarga Allah, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang dipenuhi oleh kekudusan. Yang kedua, menjadi satu dalam keluarga Allah berarti penuh dengan persaudaraan. Sekali lagi, penuh dengan persaudaraan. Ibarat keluarga yang kita miliki masing-masing, maka kita sebagai penghuni daripada rumah itu haruslah dalam tuntunan Allah. Haruslah di dalam kondisi yang dipersatukan, dalam satu iman, dalam persaudaraan yang rukun, dengan saling melayani, dan Kristus sebagai fondasinya. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan, biarlah hidup ini dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Kamu adalah bait Allah, dikatakan. Dan di ayat 19 ditekankan kembali, kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi, kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi kamu telah dibeli dan harganya lunas. Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oleh sebab itu hindarilah perseteruan, hindarilah dengki dan dendam. Hancurkanlah segala tembok pemisah dengan kasih Kristus. Rajutlah perdamaian, sebab hidup kita telah menjadi tempat kediaman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Betapa besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kehidupan yang tak terhitung nilainya, sehingga membuat jiwa dan hati kami pada pagi hari ini bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan biarlah nama-Mu senantiasa termasyhur di atas segala-galanya. Pada akhir minggu ini, kami disapa oleh firman-Mu, bahwa hidup kami telah menjadi tempat kediaman-Mu. Maka biarlah kami dapat menunjukkan di dalam hidup ini sebagai tempat kediaman, dengan menjauhkan perselisihan, dengan menjauhkan segala bentuk tabiat yang ingin mempersalahkan orang lain. Tetapi biarlah kami dipenuhi di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, dengan hidup berdamai, dengan hidup yang menunjukkan segala apa yang baik, sebagaimana yang Tuhan hendaki, yaitu bukti bahwa diri kami telah ditebus oleh Engkau melalui darah-Mu yang kudus itu. Maka hadirlah Engkau bersama dengan kami, dan perkenankanlah hati kami untuk senantiasa dekat kepadamu. Persiapkan juga diri kami untuk hari esok, mengikuti ibadah di tempat yang akan kami tuju. Demikian juga secara online, agar di dalam ibadah itu, hati kami, jiwa kami senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus-Mu dan dipenuhi di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan. Selamat menikmati quality time bersama dengan keluarga dan sanak saudara kita. Dan jangan lupa besok untuk datang beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.